Di hadapan kematian, manusia selalu bertanya tentang makna hidup. Di antara sunyi dan gelap, ada kisah tentang iman yang tidak padam oleh ketakutan. 12 orang biasa, dengan satu keyakinan luar biasa. Mereka tidak mati karena legenda, tetapi karena kesaksian. Inilah kisah kehidupan para rasul Yesus. Mengapa mereka bertahan sampai ajal? Namanya Simon, seorang nelayan dari Galilea, bukan ahli Taurat, bukan pemimpin agama. Namun Yesus memberinya nama baru, Petrus, batu karang. Pada malam penangkapan itu, Petrus bersumpah setia, tetapi saat bahaya datang, ia menyangkal gurunya 3 kali. Di hadapan api unggun, keberaniannya runtuh oleh rasa takut. Namun kegagalan bukan akhir kisahnya. Di tepi danau, Yesus yang bangkit memanggilnya kembali. Gembalakanlah domba-dombaku. Sejak hari itu, nelayan penakut itu berubah. Petrus berdiri di Yerusalem, memberitakan Yesus tanpa gentar, hingga pada akhirnya ia ditangkap dan disalibkan oleh kekuasaan Romawi. Pada masa penganiayaan terhadap orang Kristen, tradisi gereja mencatat Petrus meminta disalibkan terbalik karena ia merasa tidak layak mati seperti gurunya. Ia tidak mati karena keberanian alami. Ia mati karena ia tahu Yesus hidup. Ia bernama Andreas, saudara Petrus, namun ia jarang berada di depan. Andreas adalah orang yang pertama kali mengikuti Yesus, lalu membawa orang lain kepadanya. Dialah yang membawa Petrus bertemu dengan Sang Mesias. Ia tidak mencari sorotan, tidak berkhotbah di mimbar besar, tetapi dimanapun ia berada, ia selalu menunjuk kepada Yesus. Setelah kebangkitan, Andreas memberitakan Injil ke wilayah-wilayah yang jauh, hingga akhirnya ia ditangkap dan disalibkan oleh kekuasaan Romawi. Tradisi gereja mencatat Andreas disalibkan pada salib berbentuk X, yang kini dikenal sebagai salib Santo Andreas. Ia tidak mati sebagai tokoh besar. Namanya Yakobus, anak Zebedeus, saudara Yohanes. Bersama Petrus dan Yohanes, ia termasuk lingkaran terdekat Yesus. Ia menyaksikan kebangkitan anak Yairus, kemuliaan di atas gunung, dan doa Yesus di Getsemani. Yesus menjulukinya anak guru, bukan karena kelemahan, tetapi karena keberaniannya. Setelah Yesus bangkit, Yakobus memberitakan Injil tanpa kompromi. Hingga akhirnya, ia ditangkap dan dipenggal oleh pedang. Atas perintah Raja Herodes Agripa, ia menjadi rasul pertama yang mati sebagai martir. Yakobus tidak mati karena ambisi. Ia mati karena ia tahu apa yang ia saksikan adalah kebenaran. Namanya Yohanes, saudara Yakobus, seorang nelayan dari Galilea. Ia dikenal sebagai murid yang dikasihi Yesus. Saat rasul-rasul lain melarikan diri, Yohanes tetap berdiri di kaki salib. Ia melihat gurunya mati, dan ia menyaksikan kubur itu kosong. Yohanes tidak mati oleh pedang. Ia tidak disalibkan, tetapi ia menderita dengan cara lain. Dibuang ke Pulau Patmos, terasing, sendirian. Di tempat itulah Yohanes menerima penglihatan tentang Kristus yang hidup, memerintah, dan akan datang kembali. Yohanes hidup lama, cukup lama, untuk melihat hampir semua sahabatnya mati. Ia tidak mati sebagai martir, tetapi ia hidup sebagai saksi setia, dan kesaksiannya tetap berbicara, bahkan sampai hari ini. Namanya Filipus. Ia bukan dari Yerusalem. Ia berasal dari Betsaida, kota nelayan, kota orang biasa. Ketika Yesus memanggilnya, Filipus tidak berdebat. Ia langsung pergi dan melakukan satu hal sederhana. Ia mencari Natanael dan berkata, "Kami telah menemukan dia." Filipus bukan orator besar. Dia sering bertanya, sering ragu memahami. Tetapi
Tetapi satu hal tidak pernah berubah. Ia selalu membawa orang datang kepada Yesus. Setelah kebangkitan, Filipus memberitakan Injil ke wilayah yang asing dan tidak bersahabat. Hingga akhirnya, menurut tradisi gereja, ia mati sebagai martir karena kesaksiannya tentang Kristus. Filipus tidak dikenal karena kata-kata yang hebat. Ia dikenal karena kesetiaan sederhana, menunjuk kepada Yesus sampai akhir hidupnya. Dalam Injil Yohanes, ia dikenal sebagai Nathanael. Ketika pertama kali mendengar tentang Yesus, ia meragukannya. Dari Nazaret, dapatkah sesuatu yang baik datang dari sana? Tetapi Yesus melihat lebih dalam. Ia berkata, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Sejak saat itu, keraguan Nathanael berubah menjadi iman yang teguh. Ia tidak mengikuti Yesus karena emosi. Ia percaya karena ia mengenal kebenaran. Setelah kebangkitan, Bartolomeus memberitakan Injil ke wilayah yang jauh dan berbahaya. Menurut tradisi gereja, ia mati sebagai martir karena kesaksiannya tentang Kristus. Bartolomeus mengajarkan satu hal, iman sejati tidak lahir dari kebutaan, tetapi dari perjumpaan dengan kebenaran. Namanya Lewi, ia dikenal sebagai Matius, seorang pemungut cukai, bekerja untuk kekuasaan Romawi, dibenci oleh bangsanya sendiri. Ia hidup dari sistem yang menindas dan namanya dianggap najis di tengah masyarakatnya. Tetapi ketika Yesus datang, ia tidak menjauh, ia tidak mengutuk. Ia hanya berkata, ikutlah aku, dan Lewi bangkit. Ia meninggalkan meja cukainya, sumber uangnya, keamanannya, dan masa depannya. Ia tahu tidak ada jalan kembali. Sejak hari itu, hidupnya berubah. Arah, Matius mengikut Yesus, melihat mukjizatnya, mendengar ajarannya, dan menyaksikan salibnya. Ia melihat gurunya mati, dan ia melihat kubur itu kosong. Setelah kebangkitan, Matius memberitakan Injil, bukan dengan pedang, tetapi dengan kesaksian tertulis. Ia menulis tentang Yesus, agar dunia tahu bahwa Mesias telah datang. Menurut tradisi gereja, Matius juga mati sebagai martir karena imannya. Ia tidak mati demi reputasi. Ia mati karena ia tahu hidup yang telah diubahkan oleh Kristus tidak layak ditarik kembali. Namanya Thomas. Ia dikenal dengan satu julukan, si peragu. Ketika murid-murid lain berkata, kami telah melihat Tuhan, Thomas tidak langsung percaya. Ia berkata, jika aku tidak melihat bekas paku itu, aku tidak akan percaya. Thomas bukan orang lemah iman. Ia adalah orang yang ingin yakin sebelum menyerahkan hidupnya. Ketika Yesus menampakkan diri, Thomas melihat dan percaya. Ia berseru, Tuhanku dan Allahku. Sejak hari itu, tidak ada lagi keraguan. Thomas memberitakan Injil sampai ke tempat yang sangat jauh. Menurut tradisi gereja, ia melayani hingga ke India dan mati sebagai martir karena imannya. Thomas tidak mati karena cerita orang lain. Ia mati karena ia tahu siapa yang ia percaya. Namanya Yakobus, anak Alfeus. Ia bukan Yakobus yang terkenal. Ia tidak termasuk lingkaran terdekat Yesus. Tidak ada khotbahnya yang dicatat panjang. Tidak ada mukjizat besar yang ditulis atas namanya. Tetapi namanya tetap ada dalam daftar 12. Itu berarti satu hal, ia setia. Yakobus mengikuti Yesus tanpa sorotan, tanpa pujian, tanpa posisi. Setelah kebangkitan, ia tetap bersaksi meski dunia tidak mencatat namanya. Menurut tradisi gereja, Yakobus juga mati karena imannya. Ia mengajarkan satu hal, kesetiaan kepada Kristus tidak selalu terlihat, tetapi selalu berarti di hadapan Allah. Namanya Tadeus. Ia juga disebut Yudas anak Yakobus. Namanya jarang disebut.
bahkan sering disalahpahami. Ia bukan Yudas Iskariot, ia adalah rasul yang setia. Di antara 12, Tadeus hanya tercatat satu kali bertanya kepada Yesus, "Tuhan, mengapa Engkau menyatakan diri kepada kami dan bukan kepada dunia?" Pertanyaannya sederhana, tetapi tulus. Ia ingin dunia mengenal Kristus. Setelah kebangkitan, Tadeus memberitakan Injil ke wilayah-wilayah yang sulit dan berbahaya. Menurut tradisi gereja, ia mati sebagai martir karena kesaksiannya. Tadeus mengajarkan satu hal, iman sejati tidak mencari nama besar, tetapi setia pada kebenaran sampai akhir. Namanya Simon, ia dikenal sebagai Simon orang Zelot. Sebelum mengikuti Yesus, Simon hidup dalam semangat perlawanan. Zelot adalah orang-orang yang membenci penjajahan Romawi dan siap menggunakan kekerasan demi kebebasan. Tetapi Yesus memanggil Simon bukan untuk mengangkat pedang, melainkan untuk mengubah hati. Simon belajar bahwa kerajaan Allah tidak dibangun dengan kebencian, tetapi dengan kasih. Ia berjalan bersama para rasul yang latar belakangnya sangat berbeda. Bahkan bersama Matius, mantan pemungut cukai. Setelah kebangkitan, Simon memberitakan Injil bukan sebagai pemberontak, tetapi sebagai saksi damai. Menurut tradisi gereja, Simon juga mati karena imannya. Hidupnya mengajarkan satu hal, Kristus tidak hanya mengubah arah hidup, tetapi juga menggantikan kekerasan dengan kasih. Namanya Yudas Iskariot, ia termasuk 12. Ia berjalan bersama Yesus, mendengar ajarannya, menyaksikan mukjizatnya. Tidak ada rasul yang sedekat itu. Namun berakhir sejauh ini. Yudas tidak pernah menyangkal bahwa Yesus berkuasa, tetapi ia menginginkan Mesias versi dirinya sendiri. Ketika Yesus tidak memenuhi harapannya, Yudas memilih jalan lain. Ia menyerahkan gurunya demi 30 keping perak. Tetapi setelah semuanya terjadi, penyesalan datang, uang itu dikembalikan. Namun hati yang hancur tidak dibawa kepada Tuhan. Yudas tidak binasa karena dosa semata. Ia binasa karena tidak percaya bahwa pengampunan masih terbuka baginya. Kisah Yudas mengingatkan kita, dekat dengan Yesus tidak sama dengan menyerahkan hati kepadanya. 12 orang, latar belakang yang berbeda, jalan hidup yang tidak sama. Ada yang mati sebagai martir, ada yang hidup panjang dalam pengasingan, ada yang jatuh oleh pilihannya sendiri. Tetapi satu hal yang menyatukan mereka semua, mereka pernah berjalan bersama Yesus. Sebagian menyerahkan hidupnya sepenuhnya, sebagian tidak. Kisah mereka mengingatkan kita hari ini, dekat dengan iman, tidak selalu berarti menyerahkan hati. Dan kesetiaan sejati bukan tentang bagaimana kita memulai, tetapi bagaimana kita terus berjalan sampai akhir.